teks kita hari ini adalah Roma 2 ayat 17 sampai 29. Jadi kita akan membahasnya dan kita akan melihat satu persatu. Saya akan mulai membaca ayat 17 dan saudara membaca yang kuning yaitu yang genap. Oke? Roma 2 ayat 17. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, ayat 18, tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak, dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan, ayat 20, pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan segala kepandaian dan kebenaran. Kemudian ayat 21, jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar jangan mencuri. Mengapa engkau sendiri mencuri? Ayat 22, engkau yang berkata jangan berzina. Mengapa engkau sendiri berzina? Engkau yang jijik akan segala berhala. Mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Ayat 23, engkau bermegah atas hukum Taurat. Mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Ayat 24, seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Ayat 25, sunat memang ada gunanya jika engkau mentaati hukum Taurat. Tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Ayat 26, jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Ayat 28, sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Hari ini kita akan belajar, khotbah saya berjudul The Danger of Hypocrisy, bahaya dari kemunafikan. Mari sama-sama kita berdoa dulu sebentar. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hari ini kami diberi kesempatan untuk mempelajari Injil. Kami berdoa biarlah Injil bukan hanya menjadi sebuah pengetahuan, biarlah kami tidak bermegah atas pengetahuan kami, tetapi biarlah kami bertobat, biarlah kami mengalami transformasi hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarnya, dan kami berdoa biarlah hamba-Mu yang berbicara, kami hamba-Mu semakin kecil, Engkau yang semakin besar, dan suara Sang Gembala dikumandangkan, baik onsite maupun online. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya sama-sama katakan, amin. Poin saya ada 3 saudara. Yang pertama, kemunafikan agamawi adalah penyembahan berhala. Yang kedua, kemunafikan agamawi menghujat Tuhan. Yang ketiga, jawaban Injil dalam sunat rohani. Karena tadi tiba-tiba Rasul Paulus bawa sunat. Apa maksudnya? Kenapa kok jawabannya sepertinya tiba-tiba dibawa kepada sunat? Nah, sebentar lagi saudara ya, kita akan membahas ini semua. Sekali lagi saya mau mengingatkan, bagi saudara yang sudah terbiasa dengan khotbah-khotbah praktis, langkah-langkah praktis, saudara perlu sabar. Katakan pada kanan kirimu, sabar, oke? Langkah-langkah praktis kalau tidak dijabarkan, sebenarnya tidak mengubah hati saudara, hanya memberikan modifikasi perilaku. Nah, sekali lagi hari ini kita akan membahas sedikit tentang itu. Kalau saudara cuma hanya modifikasi perilaku, dikasih motivasi yang salah, maka saudara sebenarnya adalah orang-orang munafik. Saya dan saudara orang-orang yang beragama, yang hatinya tidak berubah, meskipun kita melakukan perbuatan yang baik, tetapi kita adalah orang-orang yang munafik di hadapan Tuhan. Nah, kita akan mulai, oke saudara ya. Roma 2 ayat 17. Nah, kalau saudara lihat di sini, dikatakan tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi. Paulus berbicara mengenai siapa orang Yahudi ini. Ya, bicara mengenai mereka yang bangga dan sombong dengan keagamaan mereka dan heritage mereka. Ya, pada waktu kita membaca bagian ini, kita mungkin gampang sekali menganggap bagian ini tidak relevan dengan kita, karena ini untuk orang Yahudi. Tetapi mungkin saudara merasa, loh ini kan untuk orang Yahudi, bukan untuk orang Kristen. Tetapi begini saudara, waktu kita bicara, Paulus bicara tentang Roma 1, Roma 2, dan Roma 3. Paulus sering sekali membandingkan orang Yunani dan orang Yahudi.
Nah, orang Yunani berbicara tentang golongan yang tidak memiliki hukum Taurat. Yang maksudnya adalah tidak beragama. Jadi bukan berarti orang Yunani beneran. Oke, pada saat itu. Nah, saudara perlu ingat, Alkitab ditulis bukan tentang kita, tetapi untuk kita. Nangkap saudara ya? Alkitab ditulis, ini adalah kitab Roma untuk jemaat di Roma. Tetapi memang secara spesifik ada problem di Roma. Masih ingat ya saudara problemnya? Ada ketegangan antara yang Yunani, Romawi, dan Yahudi. Nah tetapi Alkitab ditulis untuk kita. Jadi waktu bicara tentang orang Yunani, simbolismenya itu apa? Simbolisme orang Yunani adalah orang-orang yang tidak beragama, yang bukan orang Yahudi, bukan umat pilihan Allah awalnya. Golongan yang tidak memiliki hukum Taurat. Nah kemudian bicara apa orang Yahudi? Orang Yahudi adalah orang-orang yang beragama, yang taat beribadah. Golongan yang memiliki hukum Taurat. Jadi itu signifikansinya. Jadi jangan belum bilang, oh ini nggak relevan. Soalnya apa? Ini untuk orang Yahudi. No, there is a lesson. Ada sebuah pelajaran yang bisa ditarik dan kita bisa mempelajarinya. Dan ternyata itu sangat relevan dengan hidup saudara dan saya. Nah yang pertama ya, poin pertama, kemunafikan agamawi adalah penyembahan berhala. Nah kalau saudara perhatikan di sini di ayat ini, tetapi jika kita baca sama-sama sampai yang di buletin yang kedua ya saudara, 1, 2, 3. Tetapi jika kamu menyebut dirimu, semuanya baca, orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat. Bahasa Inggrisnya relying on the law. Bersandar kepada hukum Taurat. Jadi di sini bicara tentang orang yang beragama yang bersandar kepada hukum Taurat. Nah ingat, mereka sudah percaya Yesus, tetapi mereka bersandar kepada hukum Taurat. Nah saudara memang begini ya saudara. Agama itu prinsipnya itu mirip sama dunia. Berapa banyak di sini sadar bahwa seringkali itu kita tercampur dan tercemari karena kita sudah terbiasa dengan sistem dunia. Kalau sistem dunia, berapa banyak di sini yang sebelum kerja sudah terima gaji dulu? Saya tak kerja di sana aja. Ada yang sudah terima gaji dulu baru kerja, enggak kan? Begitu saudara interview terus diterima kerja di sebuah perusahaan, apakah dapat gaji langsung? Enggak. Harus kerja dulu baru nanti dapat upah. Betul ya saudara? Berapa banyak di sini yang sudah dapat ijazah sebelum sekolah? Enggak ada kan ya? Kecuali beli, ya saudara. Itu pun juga beli harus keluarin uang. Ada barter. Betul ya saudara ya? Saudara harus sekolah dulu. Dari kecil kita ini sudah di-train. Ayo hafal, nanti tak kasih stiker. Betul ya saudara ya? Ya. Ayo kamu harus, anak saya ini sekarang kan di rumah gak ngapa-ngapain gitu ya. Adanya di gadget, sekolah gitu ya, ngerjain PR, duduk. Kita bilang, ayo kalau kamu treadmill selama 1 jam gitu ya, nanti kamu tak kasih makanan atau apa segala macam, baru boleh makan es krim gitu ya. Itu saya sudah mengajarkan anak saya sistem upah. Betul ya saudara? Nah kita sudah terbiasa dengan itu dan kita sudah setiap kali melakukan kegiatan selalu berpikir apa keuntungannya untuk aku. Nah saudara, apa yang terjadi? Kita meskipun sudah Kristen, kita sadar bahwa kita ini adalah orang-orang yang diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Tetapi seringkali kita lupa semua yang kita lakukan. Waktu kita melakukan kegiatan agama, seringkali kita flip-flop, kita kembali bukan lagi kepada Injil, tetapi kepada sistem dunia. Betul atau enggak? Waktu saudara berdoa, saudara kenapa saudara berdoa? Banyak orang bilang ya supaya doaku dijawab dan dikabulkan. Betul ya saudara? Waktu setiap kali kita melakukan kegiatan agama bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, atau supaya Tuhan melakukan sesuatu buat kita, itu artinya kita sudah bersandar kepada hukum Taurat. Nah saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara, tidak ada yang salah dengan hukum Taurat. Hukum Taurat itu sempurna. Saudara sadar itu ya saudara? Saya sedih kadang-kadang kalau mendengarkan dalam tanda kutip grace preacher yang selalu memerangkan antara law versus kasih karunia. No. Kasih karunia itu juga dari Tuhan. Kasih karunia itu adalah karakter Tuhan. Tuhan itu benci dosa.
Nggak ada yang salah dengan hukum Taurat. Tetapi pada saat kita bersandar menggunakan hukum Taurat sebagai jalan keselamatan, itu justru akan membawa kita kepada kebinasaan. Yang setuju katakan amin. Amin saudara. Nah mungkin saudara tanya, loh tapi gimana sih Pak aplikasinya seperti ini nih? Gimana? Pitfallnya apa? Masalahnya ini apa? Kalau seperti ini, saya mau tanya kepada saudara, kenapa Anda beribadah? Kenapa Anda berdoa? Kenapa Anda memberi perpuluhan? Kenapa Anda baca firman? Biasanya ini di Gibeon sudah banyak yang sudah lurus. Kalau saudara mulai melihat ini, makanya setiap minggu pada saat saudara sebelum memberi, kan biasanya orang untuk menghindari kontak fisik kan gitu saudara. Suruh scan QR code, terus selalu sebelum berdoa dia bilang apa? Kita memberi bukan. Ayo semuanya, tadi menyimak gak saudara? Kita memberi bukan supaya diberkati, malah sama si Pastor Dave ditambahin, atau supaya gak kena kutuk gitu kan saudara. Tetapi karena apa saudara? Sudah diberkati. Nah konsep ini kita mungkin ngomong, tetapi dalam hati berapa kali kita bersandar, aku ngasih lah, biar nanti Tuhan juga ngasih aku. Betul atau tidak? Berdoa, aku melayani lah. Yalah biar nanti kalau aku melayani gini loh, kan kita bisa ngomong Tuhan aku ini loh sudah melayani engkau. Berapa banyak pernah doa seperti itu teman-teman? Tuhan aku ini loh kurang apa? Tuhan aku ini loh sudah melakukan ini, aku sudah melakukan itu, aku loh sudah nyumbang, aku loh hari Minggu pelayanan 2 kali loh, susah-susah. Ini bukan menyindir yang melayani, oke saudara ya, maaf. Saya sangat mengapresiasi Anda. Tetapi hati-hati, hati kita ini sangat licik, betapa dalamnya kita bisa lupakan Injil. Kita bisa kembali bersandar kepada kemampuan kita sendiri. Setiap kali kita melakukan kegiatan pelayanan, agama, berdoa, melayani, beribadah, bertujuan untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Sebenarnya kita tidak melayani Tuhan, tetapi melayani diri sendiri. Halo? Betul gak saudara? Kita menaruh iman bukan kepada Tuhan yang kita berdoa. Maksudnya kita berdoa kepada Tuhan, tetapi kita menaruh iman kepada doa kita. Betul gak? Karena kita berpikir, karena aku berdoa, maka Tuhan harus mengabulkan. Kita menaruh iman kepada pemberian kita. Kita menaruh iman kepada kekudusan kita. Kenapa saudara jujur? Saudara hidup kudus kenapa? Kalau saudara hidup kudus dan jujur supaya saudara mendapatkan perkenanan Allah, saudara sedang bersandar kepada hukum Taurat. Siapa di sini yang bisa 100% jujur? Kalau saudara 99,999999999 jujur dan saudara nggak jujur 0,11111111, Anda sudah tidak kudus di hadapan Allah. Halo? Gak ada yang salah dengan hukum Taurat. Tetapi bersandar menggunakan hukum Taurat sebagai jalan untuk mendapatkan sesuatu bagi dirimu, saudara sedang menuju kepada kebinasaan. Dan bukan hanya itu, bukan berhenti di bersandar pada hukum Taurat. Kemudian lihat selanjutnya apa? Orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, apa yang di garis ini, yang di buletin ini apa? Bermegah. Katakan sama-sama bermegah. Wow, ternyata bukan cuma hanya orang yang cuma bersandar, itu biasanya akan mulai apa? Bermegah. Bermegah. Akan merasa, aku lebih daripada dia. Saudara pernah gak ketemu sama orang yang baru bertobat? Saudara sudah jadi orang Kristen 15 tahun. Tengah-tengah COVID gini. Terus ikutan CG. Waduh hari ini banyak kesindir-kesindir nih ya saudara. Ikutan CG, dengerin kesaksian-kesaksian saudara. Kesaksian iya ini Tuhan menolong. Saudara kesaksiannya lumayan sih. Lumayan gitu. Tapi ini baru ikut CG, baru bertobat, baru dibaptis. Mengalami terobosan sepertinya ditolong Tuhan. Kesaksiannya dahsyat sekali. Saudara bilang,
Kok enak ya dia ya? Dia lo baru bertobat, aku loh CG nggak pernah miss. Sudah 1,5 tahun, aku ini calon CG leader gitu misalnya gitu saudara ya. Ini. Atau kalau enggak saudara bermegah atas apa yang saudara lakukan. Karena saudara berpikir gara-gara itu Tuhan itu pasti berkenan kepada hidup saudara. Saudara, wow, this is so scary karena kita semua pernah jatuh dalam hal ini, betul betul. Termasuk saya. Bermegah, saya minggu lalu kan ngomong, bermegah, aku lu sudah onside. Dasar pendeta-pendeta penakut. Wow, aduh Tuhan. Saya kalau ingat itu ya malu saya harus bertobat. Betul? Bertobat. Bermegah. Ini saya ngaku sama saudara, kita semua sudah jatuh dalam ini. Ini orang yang mungkin saudara, orang yang bilang, iya pastor, kan ini untuk orang Yahudi lah, terlalu panjang ya. Tetapi kan saya bilang, buat kita yang Kristen, rajin ke gereja. Bahkan ada dari kita yang sejak lahir sudah jadi Kristen. Dari generasi kakek buyut sudah Kristen. Dibesarkan dengan tradisi Kristen. Orang tua majelis, om pendeta, papa mama hamba Tuhan. Oh ini ngomong sama saya ini saya ini saudara. Ikut kur, pelayanan. Saudara tahu? Dan saudara bangga akan hal itu. Wah, satu keluarga melayani Tuhan. Wah, bangga saudara. Bermegah. Saudara tahu ini adalah penyembahan berhala saudara. Meskipun saudara ada di dalam gereja. Saudara, saya ganti ya. Tadi ya Roma 2 ayat 17 sampai 20. Saya ganti kata-kata orang Yahudi dengan orang Kristen. Kata-kata kamu dengan kata-kata kita. Kata-kata hukum Taurat dengan firman Tuhan dan doktrin dan apologetika. Coba kedengerannya. Lah mirip sama kita, lihat. Oke. Roma 17. Kita menyebut diri kita orang Kristen. Yang telah dilahirkan kembali karena kita yakin kita benar di hadapan Tuhan. Karena kita menandatangani kartu komitmen. Atau maju altar call. Atau angkat tangan. Atau menirukan doa pendeta. Dan kita menangis hari itu. Wow, lumayan lu sudah nangis. Kita dijamah Tuhan karena merasakan Tuhan. Jadi kita pasti telah bertobat malam itu. Dan sejak itu kita sudah menghafal lusinan ayat firman Tuhan. Dan kita tahu jawaban yang benar untuk banyak pertanyaan doktrin dan apologetika. Dan kita memimpin orang lain untuk membuat komitmen kepada Kristus dalam kelompok kecil yang kita pimpin. Dan kita punya keinginan untuk mendalami Alkitab. Itulah sebabnya kita membaca Roma saat ini. Wow. Lihat. Bermegah. Kita. Oh lumayan loh aku. Terus saudara bandingkan dirimu dengan orang lain. Oh aku lumayan gak kayak dia. Lumayan loh aku ini sudah melakukan banyak hal untuk Tuhan. Saudara ini hari ini gak nyaman ya saudara. Tetapi ini adalah firman Tuhan. Tim Keller bilang gini. Idolatry means turning a good thing into an ultimate thing. Saya mau tanya kepada saudara ya. Ini terjemahnya adalah penyembahan berhala adalah mengubah sesuatu yang baik menjadi hal yang terutama yang kita sandarkan kepercayaan kita dan kita bermegah atasnya untuk mendapatkan harga diri, untuk mendapatkan penerimaan, untuk mendapatkan comfort, untuk mendapatkan kontrol dalam hidup saudara. Itu adalah penyembahan berhala. Saya mau tanya kepada saudara ini ya, ini. Maju altar call, baik atau enggak? Baik. Angkat tangan, baik atau enggak? Doktrin dan apologetika. Baik atau enggak? Baik. Menghafal lusinan ayat. Baik atau enggak? Baik. Ngepost klip khotbahnya Pastor Mike. Baik atau enggak? Baik. Tetapi saudara berpikir bahwa itu semua yang membuat saudara berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebenarnya adalah penyembahan berhala. Halo? Saudara, idolatry means turning a good thing. Kalau dulu biasanya kita ngomongin ini tentang apa? Kesuksesan, keluarga, betul ya saudara? Prestasi, karir. Tetapi kita lupa termasuk aktivitas-aktivitas agama kita. Kalau kita menaruh kepercayaan kita dan berpijak, bersandar dan bermegah atas aktivitas kita, kita sudah menyembah berhala.
Saudara, tidak ada yang salah dengan bermegah atas karya Kristus. Semestinya kita perlu bermegah atas karya Kristus. Tetapi bermegah atas apa yang kita lakukan kepada Tuhan sebagai cara mendapatkan perkenanan Tuhan akan membawa kita kepada kesombongan. Yang setuju katakan amin. Banyak orang bermegah atas aktivitas agamawinya untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Saudara tahu? Saya pernah ini dengar khotbah. Saya get into trouble because of this actually. Saya pernah mendengar khotbah 5 langkah untuk mendapatkan perkenanan Allah. Waduh, 5 langkah bro. Hebat banget kalau kamu bisa mengikuti 5 langkah itu kamu akan mendapatkan perkenanan Allah. Padahal Tuhan sudah memberikan 10 hukum Taurat dan tidak ada seorang pun yang bisa memenuhinya. Tiba-tiba ada orang yang berkhotbah 5 langkah untuk mendapatkan perkenanan Allah. Where do you get that? Dari mana itu? Saat kita bermegah atas pengetahuan kita akan doktrin dan apologetika dan menganggap kita lebih baik dan mendapatkan perkenanan Tuhan lebih dari saudara-saudara kita yang lain. Kita sudah masuk dalam penyembahan berhala. Anda sedang menyembah doktrinmu, menyembah kemampuanmu. You name it. Waktu kita memuridkan, apa motivasimu memuridkan? Pernah dengar gak komen seperti ini? Oh sekarang dia hebat gitu, kamu tahu nggak siapa yang muridin dulu? Si muridno itu aku. Wah, dulu dia itu sering deket, kita sharing-sharing, sekarang jadi ciami. Dalam tanda kutip ngomongnya apa? Siapa yang berjasa? Bukan lagi Tuhan, tetapi siapa? Manusia. Waktu kita pelayanan, apa motivasimu pelayanan? Oh kamu tahu nggak, aku ini jadi koordinator ibadah. Kalau nggak ada aku, ibadah itu hancur bro. Wuss. Gereja kacau balau kalau nggak ada saya. Siapa yang berjasa? Siapa yang dimuliakan? Waktu kita bermegah atas hal-hal tersebut, saudara dan saya sedang jatuh dalam penyembahan berhala. Setuju katakan amin. Gak nyaman ya saudara. Tapi ini berbicara juga kepada saya. Kepada kita semua. Kita sering jatuh dalam hal itu. Makanya Roma 2 ayat 21 sampai 22 lanjutannya. Tadi kita udah baca semua ya. Jadi bagaimanakah engkau mengajar orang lain? Tidakkah engkau, kalau bahasa aslinya itu semestinya mengajar dirimu sendiri. Engkau yang mengajar jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata jangan berzina, mengapa engkau sendiri berzina? Saudara, minggu lalu saya sempat bilang begini kan. Kalau saudara dengar khotbah, saudara itu mikirnya apakah khotbah itu untuk saya dulu? Atau saudara langsung mikirnya, aduh emane rek, bojoku gak teko. Aduh emane rek, mertuaku nih. Nanti tak kirimi linknya ya, cek no mertuaku ngurungokno, cek no rasakno. Pastor Michael tuh nek khotbah, das. Cek no mertuaku itu ditampar gitu. Berarti kan dia kepingin mertuanya ditampar gitu, karena dia nggak bisa nampar, makanya dia suruh saya untuk menampar gitu dengan video khotbah saya gitu saudara. Kan begitu saudara. Loh saudara, waktu mendengarkan firman itu loh saudara. Saudara mendengarkan siapa? Saudara melihat firman itu untuk dirimu atau untuk orang lain. Martin Lloyd Jones, dia pernah bicara, dia seorang teolog reform yang sangat terkenal, dia bilang gitu. As you read the Bible day by day, do you apply the truth to yourself? What is your motive when you read the Bible? Is it just to have a knowledge of it so that you can show others how much you know and argue with them, or are you applying the truth to yourself? Saat Anda membaca Alkitab setiap hari, apakah Anda menerapkan kebenaran yang Anda dengar dan Anda baca pada dirimu sendiri? Apa motif Anda saat membaca Alkitab? Apakah hanya untuk mengetahuinya sehingga Anda dapat menunjukkan kepada orang lain seberapa banyak Anda tahu dan berdebat dengan mereka? Ataukah Anda menerapkan kebenaran itu pada diri Anda sendiri? Saya nggak tulis di sini, tetapi ada sambungannya. Saat Anda membaca, apakah Anda berkata kepada diri Anda waktu membaca, ini untuk aku, apa yang dikatakan itu untuk aku? Biarkan kitab suci menyelidiki Anda, jika tidak, maka itu bisa sangat berbahaya. Ada perasaan di mana semakin banyak Anda mengetahui Alkitab, semakin berbahaya bagi Anda jika Anda tidak mengaplikasikannya dan menghidupinya dalam hidup Anda.
Saudara, kadang-kadang kita ini senang banget ikut seminar, senang banget ikutan pendalaman Alkitab. Bahkan kita setiap hari mengisi hari-hari kita dengan khotbah, dengan selalu ada khotbah, selalu ada pendalaman Alkitab. Tetapi bagaimana Injil itu berdampak dalam hidupmu dan engkau menghidupinya, itu yang matters. Saudara, ahli Taurat dan orang Farisi di Matius 23, ini kitab Matius ya saudara, ini Yesus yang bilang, dikatakan apa? Ayo kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Ayat 4 katakan, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ayat 5, semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya apa? Dilihat orang, supaya diterima orang, supaya kelihatan hebat, supaya kelihatan pintar, supaya bisa seakan-akan ngerti banyak. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dikenal akan kemunafikannya. Mereka memiliki banyak pengetahuan mengenai hukum Taurat, namun mereka tidak mengaplikasikannya dalam kehidupan mereka sendiri. Orang egois, gila hormat, menginginkan kedudukan yang tinggi, suka dipuji orang. Sifat-sifatnya selalu mengarah kepada kemunafikan. Yesus mengatakan selanjutnya di ayat-ayat selanjutnya di Matius 23, barang siapa meninggikan diri maka ia akan direndahkan di hadapan Tuhan. Barang siapa merendahkan diri dia akan ditinggikan. Saudara lihat ya, ini adalah penyembahan berhala. Kita nggak pernah berpikir bahwa sebenarnya kita sedang memberhalakan aktivitas-aktivitas agama kita. Dan kita sedang bermegah atasnya. Karena kita berpikir kita dapat diterima, mendapatkan harga diri, mendapatkan identitas melalui pelayanan kita, melalui apa yang kita lakukan, melalui doa kita, melalui kehebatan-kehebatan agamawi kita. Hari ini saya berdoa supaya kita semua bertobat, termasuk saya. Kemudian saudara lihat ya, itulah sebabnya ayat 23 dan 24 ada dampak tragis atas kemunafikan. Dikatakan apa? Roma 2 ayat 23 sampai 24. Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Ayat 24, baca sama-sama yang kuning. 1, 2, 3. Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Saudara, kemunafikan agamawi menghujat Tuhan. Ini adalah poin saya yang kedua. Saudara, berapa banyak orang kecewa sama orang Kristen karena kelakuan kita? Berapa banyak? Betul saudara? Saya mau luruskan ini saudara. Berapa banyak orang kecewa sama hamba Tuhan karena kelakuan para pendeta-pendeta? Wow. Kadang-kadang saya sedih, malu, saya pun juga perlu bertobat. Kadang-kadang kenapa saya ketemu sama orang yang sudah pahit dengan kekristenan? Karena pendeta-pendeta hamba Tuhan jadi batu sandungan. Betul atau tidak? Ya tidak bisa generalisasi, tidak semua seperti itu. Tetapi kemunafikan agamawi menghujat Tuhan. Orang yang semestinya membutuhkan Tuhan, menolak Tuhan gara-gara kelakuan kita. Yang menuding, yang merendahkan, yang merasa diri lebih tinggi, yang menghakimi, yang merasa diri lebih besar daripada orang lain, yang merasa bahwa dirinya lebih daripada mereka. Berapa banyak orang yang sudah tidak mau lagi menginjakkan kakinya di gereja untuk mendengar Injil karena kelakuan orang-orang Injili yang mengaku bahwa dirinya tahu Injil. Matius 7 ayat 3-5 ini banyak perkataan Yesus juga loh. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Ayat 5, baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Kemunafikan agamawi membuat nama Tuhan dihujat karena hidup kita menjadi batu sandungan. Betul saudara? Saya harus mengaku, waktu saya belum mengenal Injil, saya sudah jadi hamba Tuhan, lay pastor. Saya selalu bermegah atas keradikalan saya. Saya selalu bermegah atas dedikasi saya kepada Tuhan. Padahal itu semua adalah penyembahan berhala. Saya selalu merendahkan orang yang komitmennya tidak setinggi saya.
Sehingga begitu banyak orang-orang yang ada di gereja di mana saya layani dahulu waktu saya belum mengenal Injil, terintimidasi dengan standar saya yang begitu tinggi. Tetapi sebenarnya kalau saya mau jujur, itu semua hanya pura-pura, saudara. Saya bilang saya tadi malam baca ini, tetapi itu semua hanya untuk show, menunjukkan betapa rohaninya saya. Jarang ada orang yang share seperti ini, tapi saya mau share duluan. Karena kalau kita tidak bertobat, kita sebenarnya sedang menjadi orang yang munafik. Kemunafikan agamawi, sehingga ada banyak orang yang akhirnya semestinya rindu sama Tuhan. Tetapi dulu kalau mentor sama saya harus kasih schedule kepada saya dari pagi sampai malam tuh ngapain aja. Baca berapa ayat, doa berapa lama, aduh my goodness. Saya bertobat. Saudara tahu ada beberapa orang yang sampai sekarang gara-gara terintimidasi dengan standar itu. Sampai sekarang masih belum kembali ke gereja. Saya masih mendoakan mereka. Tuhan ampuni aku Tuhan kalau aku sampai jadi batu sandungan dalam hidup mereka. Berapa banyak kita jatuh dalam hal ini. Kenapa ini saya sampaikan kepada kita hari ini. Pertama, teksnya bicara tentang itu. Yang kedua, bukankah banyak sekali dari kita yang juga pernah jadi korban atau saat ini sedang bergumul dengan itu? Halo? Roma 2 ayat 25 sampai 27. Tiba-tiba Rasul Paulus bicara tentang sunat. Dikatakan begini. Roma 2 ayat 25. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat. Tapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Ayat 26. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Saudara lihat di sini ya. Kemunafikan agamawi justru membuktikan Tuhan dan kuasanya tidak ada di dalam keagamawian kita. Saudara, banyak orang berpikir kalau aku punya Alkitab, aku pakai kalung salib yang besar. Kalau perlu di sininya dikasih tato salib besar gitu saudara ya. Atau kalau enggak saudara pakai baju what would Jesus do? Saudara pakai macam-macam aksesoris untuk menunjukkan kekristenan saudara. Tidak ada gunanya Alkitab di samping tempat tidur kita kalau isinya tidak ada di dalam hati kita. Gak ada gunanya pakai kalung salib yang besar di lehermu kalau karya salib Kristus tidak merubah hati kita. Halo? Yesus tidak ada di dalam hatimu. Nah, apa solusinya? Kenapa tiba-tiba kok bisa diomongin sunat? Nah, ini kita masuk ke dalam poin yang ketiga. Jawaban Injil dalam sunat rohani. Apa maksudnya? Apa maksudnya kok bisa tiba-tiba ngomongin tentang sunat? Roma 2 ayat 28 sampai ayat 29. Dikatakan begini. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi. Dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Ayat 29. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya. Dan sunat ialah sunat di dalam hati. Secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Nah, menarik ini saudara. Kenapa Rasul Paulus membahas konsep sunat dan itu dijadikan solusi untuk bahaya kemunafikan ini? Apa makna sunat? Nah, sunat itu terjadi di perjanjian lama saudara ya. Mungkin saudara sampai sekarang belum ngerti kenapa kok ada sunat ya. Kenapa? Kan hanya 3 agama yang mengharuskan untuk disunat, yaitu agama Islam, agama Yudaisme dan 2 agama. Yang Kristen sudah enggak. Ya, kalau Kristen sekarang iya, berarti sebelum dibaptis saudara semua harus disunat. Gitu. Sangat menyedihkan gitu ya. Wis gak jadi baptis wis soalnya aku harus disunat gitu kan ngomongin begitu. Apa maknanya sunat di perjanjian lama? Kenapa kok harus disunat? Saudara, ada banyak yang tidak mengetahui hal ini, tetapi saya akan bawa saudara sedikit di Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. That is the first time, itu adalah pertama kalinya Alkitab menyebutkan tentang sunat. Dan Tuhan Allah Yahweh berbicara
sama Abraham. Dikatakan begini, Kejadian 17 ayat 10 sampai 11. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus apa, saudara? Disunat. Ayat 11, kita baca sama-sama. Apa yang terjadi di sunat itu ya, saudara ya. Biar sedikit grafik gitu, saudara ya. 1, 2, 3, baca. Haruslah dikerat kulit katanmu, dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Lambang perjanjian antara Allah dengan Abraham. Sunat merupakan tanda kepunyaan Allah secara fisik. Telah dimeteraikan dengan Allah. Dengan apa? Memotong sesuatu yang sangat privat. Memotong sesuatu yang sangat intim. Dan ada darah yang tertumpah. Itulah tanda sunat. Maksudnya begini. Itu adalah tanda covenant. Kalau di sini kan perjanjian, tanda perjanjian. Kalau pernikahan itu ikatan perjanjian, covenant. Pernikahan itu bukan kontrak, pernikahan itu adalah covenant, ikatan perjanjian. Kita sama Tuhan juga bukan kontrak, Tuhan sama kita juga bukan kontrak, Tuhan sama kita itu adalah ikatan perjanjian. Kalau di perjanjian lama, tandanya apa? Sunat. Artinya kita, kalau kita bilang kita miliknya Tuhan, tandanya adalah sesuatu yang privat, sesuatu yang sangat intim, dipotong, dan ada pertumpahan darah. Dan maksudnya begini, kalau kamu sampai melanggar perjanjian, maka yang terjadi sama kamu ya akan dipotong. Dipotong dari hubunganmu dengan Tuhan, dan kamu akan binasa. Makanya zaman dulu kalau ada orang mau melakukan covenant, biasanya apa? Ada perjanjian darah. Betul ya saudara? Sesuatu disakiti, ada darah. Maksudnya gini, kalau sampai kita melanggar, maka yang terjadi adalah seperti ini. Kalau zaman dulu di orang Yahudi, ternak dipotong jadi dua, tubuhnya di sebelah sini, tubuhnya di sini, tengahnya jalan merah semua, darah. Orang yang membuat covenant, membuat ikatan perjanjian berjalan di atasnya, bilang kalau sampai aku ingkar janji, yang terjadi aku seperti ternak ini, aku akan mati. Itu covenant. Itulah tanda covenant. Jadi tanda covenant itu tanda visual secara fisik sampai sebagai tanda kalau sampai ikatan perjanjian dilanggar, ada pertumpahan darah. Jadi apa yang Tuhan katakan kepada Abraham, sebagai tanda bahwa kamu adalah umatku, Abraham, kamu perlu disunat sebagai tanda bagimu. Semua orang akan mengenalmu. Jika kamu melanggar perjanjian, kamu akan dipotong, putus hubungan, terpotong dari kekekalan, terpotong dari berkat, terpotong dari kehidupan, terpisah dari Tuhan. Itulah simbol sunat yang sesungguhnya. Wow. Saya mau tanya sama saudara, apakah Abraham setia secara sempurna? Bagaimana dengan keturunannya? Semuanya disunat. Apakah keturunan Abraham setia secara sempurna? No. Apakah bangsa Israel pernah melanggar covenant, ikatan perjanjian dengan Tuhan? Yes. Berkali-kali mereka menyembah berhala. Berkali-kali mereka mengecewakan Tuhan. Tidak ada yang bisa sempurna menaati covenant, ikatan perjanjian. Makanya Paulus mendedikasikan 2 pasal. Roma 2 ini menjelaskan ini. Bagaimana Tuhan bisa memiliki umat yang setia. Gak bisa, saudara. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa benar-benar taat dan tidak melanggar perjanjiannya. Gak bisa. Disinilah perjanjian lama adalah bayangan dari perjanjian baru. Sunat di perjanjian lama itu akan digenapi di perjanjian baru. Melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Kolose 2 ayat 11. Kita baca sama-sama. Kita baca sama-sama. This is the gospel connection. Disinilah apa yang dimaksudkan Rasul Paulus kok ngomongin sunat. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam Dia kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari apa? Penanggalan akan tubuh yang berdosa. Maksudnya apa? Sunat Kristus, sunat yang dilakukan bukan oleh manusia, tetapi penanggalan akan tubuh yang berdosa.
Apa maksudnya? Kemudian Kolose 2 ayat 13 sampai 14 dijelaskan. Oke, dijelaskan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan apa? Memakukannya pada kayu salib. Dengarkan saudara, bagi saudara yang ada di online, dengarkan saya. Di atas salib, di atas salib, Yesus yang tanpa dosa, Dia yang semestinya tidak pernah harus dipotong dari hubungannya dengan Allah Tritunggal, karena Dia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal. Di atas salib Dia berkata apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Pada saat itu di atas salib, Dia terpotong hubungannya dengan Allah Bapa, di mana Dia tidak pernah terpotong sama sekali. Darah tercurah, sesuatu yang sangat intim, sesuatu yang sangat privat bagi Allah Tritunggal. Dia harus dipisahkan. Pada saat itu Dia menanggung apa yang saudara dan saya yang semestinya tanggung. Karena kita adalah pelanggar-pelanggar perjanjian. Kita adalah pelanggar-pelanggar hukum. Yang semestinya yang dipotong itu siapa? Bukan Yesus. Yang semestinya dipotong itu saudara dan saya. Yang semestinya mengalami tumpahan darah itu adalah saudara dan saya. Tetapi Yesus Kristus di atas kayu salib, Dia yang harus dipotong. Dia yang harus terpisah dari Tuhan. Dia yang harus berdarah demi kita. Padahal Dia yang paling sempurna kebenarannya. Padahal kekudusannya paling sempurna. Tetapi Dia yang kudus itu jadi dosa, supaya saudara dan saya yang berdosa tidak harus menimpa, tidak harus ditimpakan lagi kepada kita. Yesaya 53 ayat 8. Sungguh Ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Terputus, bahasa yang sama dipakai. Terpotong dari kehidupan. Dia yang kekal, tidak bisa mati, harus mati, supaya kamu yang semestinya mati, saya yang semestinya mati, menerima kehidupan kekal. Itu yang Yesus lakukan. Karena pemberontakan umatku, Ia kena tulah. Dia dipotong supaya saudara dan saya tidak harus dipotong. Ada jembatan. Dulu kita terpisah dari Tuhan. Sekarang saudara dan saya menerima kehidupan yang kekal. Menerima keselamatan. Surat hutang kita, segala pelanggaran kita, yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Kenapa? Ganjarannya kita terpotong dari Tuhan. Ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Itulah Injil. Itulah solusinya. Waktu kita melakukan kegiatan agama, jangan bermegah atas keagamaan. Bermegahlah atas salib Kristus. Karena semestinya kamu yang ada di sana, tetapi Tuhan yang menggantikan kamu. Kalau kita bisa beribadah, kalau kita bisa melayani, kalau kita bisa memberi, kalau kita bisa mendengar firman, itu motivasinya bukan supaya dapat, tetapi karena sudah menerima. Itulah sebabnya saudara melakukan yang terbaik, karena Allah sudah melakukan yang terbaik untuk kita. Kita melayani karena Allah sudah lebih dulu melayani kita. Kita mengasihi bukan untuk supaya dikasihi, tetapi karena kasih Allah sudah dinyatakan dalam hidup kita. Kita memberi karena pemberian yang terbesar, yang kekal, seluruh history, seluruh sejarah, tidak ada pemberian yang sebesar itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Yang setuju berikan tepuk tangan, karena itu adalah Injil. Amin saudara. Amin saudara. Yesus disunat. Bukan sunat yang pertama pada waktu dia umur 8 hari. Yesus disunat dari Bapaknya,
terpotong dari bapaknya di surga. Untuk menanggung apa? Kutukan para pelanggar ikatan perjanjian. Siapa itu? Saudara dan saya. Dia menderita hukuman yang seharusnya kita terima sebagai para pelanggar hukum. Baik kita yang beragama maupun yang tidak beragama. Supaya saudara dan saya diselamatkan. Supaya saudara dan saya diluputkan. Amin saudara. Saudara diberkati hari ini. Aplikasi. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Bagi yang ada di rumah, saudara boleh duduk, sit up kalau sudah tiduran. Saudara boleh berdiri bersama dengan teman-teman yang ada di onsite. Apa aplikasinya? Saudara, ketika Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, Roh Kudus mengaplikasikan apa yang Kristus lakukan di atas kayu salib. Saudara tahu Allah Tritunggal, Allah Bapa merancangkan, Allah Anak melaksanakan dan menyelesaikan, Allah Roh Kudus mengaplikasikan dan memastikan apa yang Kristus sudah selesaikan tidak gagal dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Ya. Jadi Roh Kudus bekerja dalam hidup kita mengaplikasikan sunat Kristus, yaitu karya salib Kristus. Saudara, saya ingatkan, aplikasinya begini. Kita menerima perkenanan Allah bukan karena doa saudara. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara berdoa, puasa, memuji dan menyembah Tuhan bukan untuk dapat sesuatu dari Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu sudah mengasihi saudara, sudah berlakukan segala sesuatu untuk saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Jadi waktu saudara melayani Tuhan, sebenarnya kamu ini layak dapat hukuman. Tetapi karena karya Kristus, kamu diselamatkan. Saudara dan saya ditebus. Jadi waktu kita melayani Tuhan, itu bukan untuk menerima apapun dari Tuhan. Karena kita sudah menerima karya terbesar dalam hidup kita. Waktu saudara memberi, waktu saudara mengasihi orang, waktu saudara jadi seorang suami yang baik, saudara menjadi seorang papa yang baik, saudara sedang menjadi businessman yang baik, saudara melakukan segala sesuatu aktivitas saudara bukan untuk pamer, tetapi itu semua karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Jadi saya ada orang yang bilang, Pak, kalau Bapak ngomongin rest, Bapak itu ngomongin bahwa kita sudah terima, kayaknya kita ngajarin orang untuk males. No, that's not true. Kalau sudah dititipin sesuatu sama Tuhan, yang dititipin bukan konglomerat loh. Tuhan, kalau dititipin konglomerat, aduh, wah kayaknya dijaga banget. Ini Tuhan sendiri yang nitipin keselamatanmu. Makanya firman Tuhan berkata, kerjakanlah keselamatanmu. Dengan apa? Takut dan gentar. Takut dan gentar bukan takut seperti takut sama genderuwo, saudara. Bukan. Tapi takut dan gentar. Gila men, gue dapat nyawa sambungan men, gue dapat anugerah, mestinya gue mati di atas kayu salib tuh, tetapi Allah yang menggantikan aku. Sehingga saudara punya suatu rasa hormat atas hidupmu, rasa hormat atas kesempatan, rasa hormat atas apa yang dititipin Tuhan. Istri, suami, anak-anak, sumber daya, perusahaan, pekerjaan. Anda gak akan sembrono, Anda akan hidup dengan penuh suatu kehormatan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang tinggal di dalam aku. Yang setuju katakan amin.